cerdas luar biasa. Wow, hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk belajar lewat YouTube. Nah, pasti anak-anak sudah mempersiapkan diri ya untuk belajar hari ini. Nah, supaya lebih semangat, kita semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan Kasper. Aku hebat, aku pintar, tampil beda. Dan gaya, gaya ganteng, cantik. Yeay. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada beberapa materi kita hari ini, tapi sebelum kita belajar kita akan dahulu dengan doa. Semuanya di tangan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, Amen. Oke, nah kita sudah selesai berdoa. Berarti anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini. Nah, sebelum kita belajar, Bunda mau bertanya, kira-kira kemarin itu kita mengucapkan ayat hafalan dari mana ya? Dari Roma 12 ayat 17. Nah, kira-kira anak-anak sudah hafal belum? Udah Bunda. Pasti ada yang sudah mulai hafal ya. Oke, supaya anak-anak tetap menghafal. Kalau misalnya ada yang belum menghafal, kita akan ucapkan kembali bersama-sama. Oke, sekarang ayat hafalan kita minggu ini Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Ya, itu ayat hafalan kita minggu ini yang mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika ada teman kita yang memukul, kita tidak usah memukul kembali. Mendingan kita melapor kepada orang tua atau kepada bunda di sekolah atau orang yang lebih dewasa di sekitar kita agar kita tidak berkelahi ya. Karena kalau berkelahi berarti kita tidak saling menyayangi. Tapi kalau ada yang main kasar baru kita tidak membalas, berarti kita menyayangi teman kita. Kalau kita main kasar, kita tidak suka kalau kita main kasar. Dan ingat, kalau kita misalnya main kasar, mencubit teman atau mencubit adik, memukul adik, tidak ada orang tua yang melihat. Ingat, ada Tuhan yang melihat. Makanya hati-hati kita melakukan kejahatan. Karena meskipun tidak ada diawasi oleh orang tua, tidak diawasi oleh bunda, Tuhan yang melihat perbuatan kita. Oke, kita akan sama-sama menyanyikan dulu lagu Mata Tuhan Melihat. Berdiri kita nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, Tuhan melihat. lagu kita hari ini yang mengatakan bahwa hati-hati ketika melakukan kejahatan atau kebaikan, ada Tuhan yang melihat kita. Jadi Tuhan itu mengawasi kita 24 jam setiap hari, setiap detik. Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ya, kita hati-hati. Oh ya, bukan cuma apa yang kita perbuat saja, tapi dalam hati kita sendiri Tuhan bisa mengetahui apa yang kita akan rencanakan. Kalau misalnya kita mau berencana untuk mencuri, Tuhan bisa mengetahui. Oke, nah sekarang kita akan masuk dalam materi kita. Sebelumnya di minggu ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema alat komunikasi. Nah, khususnya minggu ini kita akan belajar dengan subtema alat komunikasi elektronik. Nah, kemarin dua hari ya kita sudah belajar
tentang jenis-jenis alat komunikasi elektronik ya, ada TV, handphone, laptop, tab, kemudian ada telepon rumah, dan ada radio, ada TV, dan masih banyak lagi ya alat komunikasi elektronik. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi yang pertama. Di sini kita akan belajar bersama oleh Bunda Novi. Jadi semuanya aktivitas yang baik. Kita akan masuk dalam materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Bunda Novi. Silakan Bunda Novi. Oke, terima kasih Bunda Seli. Sama-sama Bunda. Oke, nah jadi anak-anak karena satu minggu ini kita masih belajar tentang alat komunikasi. Nah jadi di sini Bunda mau tekankan kepada anak-anak ya bahwa alat komunikasi elektronik itu ada berbagai-bagai macam ya. Nah kemudian Bunda juga mau bertanya kepada anak-anak, siapa di sini yang yang rajin pergi ke gereja? Ya, siapa di sini yang rajin berdoa? Saya Bunda. Oke, nah jadi anak yang mengenal Tuhan pasti dia rajin ke gereja, rajin berdoa. Nah, kemudian anak-anak, Bunda juga mau beritahu bahwa kalau kita berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, di situ kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita menyampaikan apa yang ada di hati kita kepada Tuhan. Jadi cara komunikasi kita kepada Tuhan itu ketika kita berdoa ya anak-anak. Jadi makanya anak-anak harus rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin pergi beribadah ya. Nah karena itu ketika kita rajin pergi berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ingat anak-anak, kalau berdoa itu harus yang sopan ya, yang baik dan benar. Jangan ketika berdoa kita main-main, biasa buka mata atau pergi ganggu temannya ya. Nah itu tidak sopan, apalagi ini kita akan berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi harus sopan. Jadi anak-anak kalau berdoa tidak boleh main-main, tidak boleh ganggu temannya ya. Nah kemudian juga Alkitab ya, Alkitab juga itu adalah media alat komunikasi. Nah, dengan kita membaca Alkitab, kita jadi tahu, kita jadi banyak tahu tentang tokoh-tokoh Alkitab yang bisa diteladani. Kemudian kita juga tahu tentang misalnya kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian tentang pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Nah, jadi lewat Alkitab itu kita bisa dapatkan informasi. Jadi kita tahu ketika kita buka Alkitab, kita baca Alkitab, atau yang belum bisa membaca mungkin ketika pergi sekolah minggu dengarkan cerita Alkitab. Nah, di situ juga kita mendapatkan informasi, wah ternyata Tuhan Yesus waktu kecil seperti ini, dia sudah bisa melayani ya anak-anak. Nah jadi tadi yang pertama itu doa. Doa itu adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Jadi anak-anak harus sopan dan anak-anak tidak boleh mempermainkan berdoa ya, karena kalau kita berdoa itu kita datang kepada Tuhan, kita komunikasikan dengan Tuhan. Dan yang kedua tadi ada Alkitab. Nah dengan Alkitab, dengan membaca Alkitab, dengan rajin pergi beribadah, dengan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bisa tahu tentang isi-isi Alkitab. Nah anak-anak itu ya. Kemudian Bunda juga mau tekankan kepada anak-anak, kalau kita pergi beribadah atau ketika kita berdoa, ingat anak-anak tidak boleh bermain handphone ya. Nah, karena biasa kalau kita lihat banyak ya sekarang orang kalau pergi beribadah, kalau pergi beribadah, ketika berdoa banyak yang lagi sibuk dengan handphone. Nah, itu tidak sopan ya anak-anak. Jadi kalau pergi beribadah kita harus sopan, dan ingat kalau pergi ke gereja usahakan kita harus membawa Alkitab ya. Jadi kita harus membawa Alkitab, jangan HP yang kita bawa ya. Jadi harus bawa Alkitab ya, supaya kalau misalnya ke gereja kita menggunakan Alkitab. Nah, kalau kita pakai HP itu bisa mengganggu kita ya. Nah, jadi ingat anak-anak, kalau kita berdoa, kalau kita lagi beribadah kepada Tuhan, tidak boleh
main handphone ya gitu. Jadi kita harus beribadah dan berdoa dengan sikap yang sopan dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bisa anak-anak? Oke, itu dia materi kita yang pertama. Kita akan masuk di materi kita yang kedua yang akan dipandu oleh Bunda Seri. Selamat Bunda Seri. Oke, terima kasih Bunda Novi. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua. Di materi yang kedua ini kita akan belajar dari buku kreativitas. Kita belajar dari buku kreativitas halaman 16. Halaman 16. Oh, ini. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Telepon rumah Bunda. Iya, ini adalah telepon rumah. Ini adalah alat komunikasi elektronik. Nah, tugas kita di sini adalah kita akan menebalkan garis putus-putus. Jadi kita akan menebalkan garis putus-putus. Setelah kita menebalkan, kita akan mewarnai. Namun sebelum kita warnai, kita akan pertama-tama itu mencelupkan jari kita ke fingerpaint. Jadi Bunda sini menggunakan fingerpaint. Bunda sudah tuang di sini. Bunda menggunakan warna merah ya. Jadi Bunda akan celupkan nanti fingerpaint ke jarinya Bunda. Kemudian Bunda akan menempelnya di kotak-kotak yang ada dalam gambar ini. Jadi kita akan mencelupkan jari ke fingerpaint warna merah, atau bisa juga menggunakan warna lain, atau lebih menarik lagi bisa campur-campur warna supaya gambarnya lebih menarik atau warnanya lebih menarik. Nanti dicelupkan jarinya baru ditempel, dicap ke tombol-tombol yang ada di gambar ini. Sekarang kita akan menebalkan dulu ya. Kita akan menebalkan, sesudah ditebal baru kita warnai. Dan
selesai ya, ini sudah selesai. Bunda warnai. Ini tadi Bunda cat ya menggunakan Fingerpaint warna merah. Nanti anak-anak akan mengkombinasikan warna yang lain, boleh menggunakan warna kuning, hijau, atau terserah anak-anak warna yang mana suka. Bisa ya? Bisa. Oke, nah setelah saya mengerjakan buku, kita akan lanjut ke materi yang ketiga yang akan dipandu oleh Bunda Yurlin. Bunda Yurlin. Silakan Bunda. Halo Bunda. Oke, nah sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran kita yang Ketiga. ketiga ya. Nah di pembelajaran kita yang ketiga kita akan bermain sambil belajar. Nah saat ini Bunda sedang ada di aula ya. Dan Bunda sudah menyiapkan ada di bawah ada karpet ya, karpet warna-warni. Kemudian pastel warna-warni ya, pastel warna-warni. Kemudian Bunda di sini ditemani oleh Bunda Opi dan Bunda Novi. Nah, caranya bermain adalah ketika Bunda akan meniup peluit satu kali dan itu panjang, contohnya begini. Itu berarti anak-anak akan melompat ke pastel warna merah sambil mengucapkan televisi apa? Televisi. Kemudian kalau Bunda tiup peluitnya 2 kali, itu berarti anak pindah ke pastel warna hijau sambil mengucapkan radio. Kemudian yang ketiga, Bunda meniup peluit 3 kali, berarti anak-anak pindah ke pastel warna kuning sambil mengucapkan handphone. Bisa anak-anak? Bisa Bunda. Oke. Jadi kita menggunakan ada 3 warna ya, warna merah, hijau, dan kuning. Sudah siap Bunda-Bunda? Iya, siap. Oke. Yang pertama. Oke. Jadi begitu cara bermainnya ya. Ya Bunda. Sesuai dengan tema kita saat ini, jadi kalau anak-anak menginjak puzzle atau kalau tidak mempunyai puzzle di rumah bisa menggunakan kertas origami. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, nah sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran kita yang keempat yang akan dipandu oleh Bunda Opi. Silakan Bunda Opi. Oke, terima kasih Bunda Yurlin. Nah, anak-anak sekarang kita akan masuk di materi kita yang keempat. Nah, di materi kita yang keempat ini sekaligus materi kita yang terakhir. Nah, di materi kita yang keempat ini kita akan membuat kira-kira ini apa ya? Iya, betul sekali. Ini adalah bentuk televisi. Nah, di sini Bunda sudah buat. Kita akan buat sama-sama yang seperti ini. Nah, Bunda akan membuat polanya, kemudian menempel. Jadi, nah anak-anak di rumah siapkan dua bentuk kertas, dua kertas origami, 2 warna terserah mau warna apa. Nah, 2 kertas origami, kemudian siapkan lem, gunting dan juga pensil. Pensil itu kita akan menggambar tombol televisi, kan televisi memiliki tombol. Oke, nah sekarang kita akan mau buat bersama-sama. Oke, nah pertama-tama Bunda akan lipat 2 dulu kertasnya. Jadi yang pertama itu kita lipat 2 dulu kertasnya, karena kita akan menempel pola ya. Nah kemudian Bunda akan gunting ini.
Bunda sudah lipat, sudah lipat 2 begini. Kemudian digunting dari lipatan. Jadi dari lipatan ya digunting. Saya gunting pelan-pelan. Gunting ke sana. Kalau sudah digunting seperti ini, jadi kalau sudah seperti ini di dalam ada batasnya. Bunda akan gunting lagi ke dalam. Seperti ini. Nah, jadi sampai putus ini ya. Nah, ini fungsinya nanti ini jadi dudukan televisi. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan Bunda gunting lurus ke sana. Kalau selesai digunting seperti ini, Bunda akan buka. Nah, jadi, ini sudah dasarnya. Sekarang Bunda akan buat polanya, pola luarnya ya. Kita kembali melipat 2 kertas origami. Dilipat 2 kertas origaminya. Kemudian kita gunting lebih kecil dari dasarnya yang pertama tadi. Jadi kita buat lebih kecil seperti ini. Nah, ini terus ya. Nah, jadi seperti ini. Baru kita buka. Nah, jadi ini tadi dasarnya. Sekarang Bunda akan tempel. Nah, karena ini masih kebesaran, jadi bisa dikecilkan lagi. Kalau masih kebesaran, kita bisa kecilkan ulang. Kecilkan ulang ya, supaya tidak terlalu besar. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita tempel. Jadi tinggal kita pasang lemnya. Pasang lemnya. Supaya seimbang, kita ikuti yang lipatan ini tadi. Jadi, karena televisi memiliki tombol, jadi kita pasang tombolnya di bawah. Nah, jadi seperti yang polanya yang pertama tadi. Jadi kan, jadi 2 televisinya Bunda. Nah, seperti itu. Oke, nah seperti itu tadi ya pembuatan file televisi. Jadi nanti anak-anak di rumah bisa praktekkan ya. Nah, ini dia materi kita yang keempat. Sekarang kita mau menutup video pembelajaran kita yang akan dipandu oleh Bunda Yurlin. Silakan Bunda Yurlin. Terima kasih Bunda Ovi. Nah, saat ini kita mau menutup video pembelajaran kita. Nah, kira-kira anak-anak hari ini senang tidak belajar? Wow, senang sekali ya, karena hari ini kita belajar sambil bermain. Jadi, hari ini ada 4 materi dan semuanya kita sudah belajar dan saat ini kita mau menutupnya. Tapi sebelum itu kita mau ucapkan ayat hafalan kita dari Roma 12 ayat 17. Kita ucapkan sama-sama ya. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Jadi anak-anak kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus berbuat baik kepada semua orang. Bisa anak-anak? Oke, kita mau nutup video pembelajaran kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, amen. Oke anak-anak, demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok di hari Jumat. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.